Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja profesi PPG tahun 2025 periode 3. Di sini saya Muhammad Abdul Rahman dari LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 2250730935 dari program studi bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Inggris dengan tema teks naratif di kelas 10 di Madrasah Aliyah Al-Huda Sukorejo Bangrojo Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good morning, student. Good morning. How are you today? Are you hungry? No. Yes. Have you breakfast? No? Why? Fasting. Jadi hari ini, hari ini is there any absent? No. Semua sehat? Pokoknya kita harus menjaga kesehatan kita karena kita tagline-nya apa? Emang muda, sehat, dan sehat dan pintar aja. Ya, nanti kreatifnya pasti pintar itu pintar juga kreatif. Jadi emang muda, sehat, pintar. Terus saya ucapkan terima kasih kok, sangat bersih sekali kelasnya hari ini. Siapa yang tiket? Saya. Oh, ayah yang Mareta sama lo, Bu Inces. Terima kasih sudah membaca. Jadi kalau semua kita memulai kelas dengan keadaan yang bersih, keadaan rapi, kita semakin tambah termotivasi. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Before beginning learning English class today, we have better to try to our Lord first. Let's try together, please. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you very much. And semoga kita bisa memulai pelajaran hari ini. Karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan, ya selain Maulud kan kemerdekaan. Mari kita menyanyikan lagu Pada Mengerti. Oke, 1, 2, 3. Kalian tahu tentang teks naratif? Ada yang tahu teks naratif itu apa? Angkat tangan. Nia, ya coba.
Yang belakang. Iya. Nah, teks naratif apa yang kalian tahu tentang teks naratif? Timun Mas. Oh iya, contohnya Timun Mas. Timun Mas itu adalah salah satu contoh teks naratif. Ada yang tahu nggak yang ceritanya itu ada punya itu anjing, jadi anjing terus tiba-tiba ternyata itu Ayo Borojo. Borojo kan? Sang Surya. Ada juga itu yang sandalnya ketinggalan. Cinderella. Ya, sepatu kaca. Itu namanya Cinderella. Itu adalah salah satu teks naratif. Ada juga yang tidur nggak bangun-bangun. Putri Salju. Putri Salju. Itu adalah teks naratif. Kalian tahu nggak teks naratif itu dibentuk dari beberapa struktur organisasi? Tiga. Ya, silakan. Apa aja? Orientasi, narasi, resolusi. Apa? Yang kedua? Resolusi. Complication. Complication. Resolution. Orientasi itu apa? Pembukaan. Pembukaan. Terus kalau komplikasi itu apa? Permasalahan pada cerita. Masalah pada cerita. Cerita dan masalahnya. Apa? Mbak Naila? Mbak Laila. Apa tadi? Kok Laila. Complication apa? Permasalahan pada cerita. Permasalahan pada. Resolution. Pemerintahan. Soalnya itu. Alhamdulillah. Resolusi apa? Ada yang tahu? Areta? Resolusi apa? Pemecahan. Oke, jadi ada naratif teks, communication, resolution. Ada yang tahu nggak? Biasanya di situ sebelum orientation itu ada satu struktur lagi yang namanya itu adalah re-orientation. Jadi sebelum orientasi pembukaan biasanya itu ada re-orientation. Jadi lebih panjang bacaannya. Nah, karena hari ini di situ kalian kan sudah tahu tentang video tentang pernah lihat video Malipunda? Pernah. Di situ coba kalian ingat-ingat. Di situ kira-kira reorientation orientationnya itu seperti apa? Bapaknya merantau. Oh, yang selain Malipunda, yang Cinderella saja. Nah, kan lebih mudah. Kalian kan pasti lebih familiar tentang yang di Cinderella. Kalau Cinderella di situ contoh orientationnya itu seperti apa? Jadi Cinderella itu adalah anak Ratu yang diasuh oleh
dirinya yang jahat. Dan kebetulan jahat. Kebetulan jahat. Nah, ya di sini itu adalah salah satu masalah di Cinderella itu. Masalahnya apa? Ridho apa? Bang tahu? Ini komplikasinya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti kita kita ke polisi. Nggak ada polisi. Nggak ada isi. Jadi sebuah cari teks naratif itu pasti ada isinya, pasti ada masalahnya. Masalahnya seperti apa? Contoh masalah itu seperti ini. Ada orang ke pasar jatuh, kecelakaan. Tiba-tiba, dan terus setelah itu masalah kan? Nah, tiba-tiba dia terus ditolong sama orang, itu adalah solusi. Itu cerita yang seorang ibu jatuh di pasar. Terus yang kedua, ada orang menolong si ibu tadi. Itu sudah menjadi paragraf apa sih resolusi. Tapi kalau sebuah teks di situ itu akan dipecah lagi. Jadi kalau sama satu paragraf itu, dalam satu paragraf itu ada kalimat terus ada kalimat dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat pendukung. Satu kalimat tadi, satu kalimat itu wajib ada. Tidak butuh kalimat pendukung juga boleh. Tapi dalam satu paragraf itu, kalau tidak ada kalimat utama, itu bukan dinyatakan kalimat sebuah paragraf. Boleh nggak kalimat utamanya itu lebih dari satu kalimat? Boleh. Kalau di kalimat utama itu pasti ada satu. Tapi kalau sama kalimat pendukung itu wajib boleh ada, boleh lebih dari satu. Jadi kayak tadi seorang ibu tiba-tiba kan sudah masuk di cerita. Jadi ibu tersebut tiba-tiba ditabrak orang. Nah, orang tersebut ternyata anak yang mau berangkat sekolah. Nah, sekolahnya ada bukan di SMA Al-Huda. Nah, itu adalah sebuah pendukung. Itu kan pasti kalian kalau sama anak tersebut sekolah di SMA Al-Huda. Apakah itu pasti menjadi kalimat utama? Kan nggak mungkin, karena kan itu sebagai pendukung saja dari paragraf itu lagi. Jadi ya gitu. Dan sebuah paragraf itu disusun seperti itu. Jadi kumpulan dan nanti ada beberapa kalimat. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ketika pertama itu nama masalah segala Ya, kalimat utama itu pasti satu. Tapi biasanya kalau pada soal-soal itu biasanya ditanyakan tentang main idea. Main idea itu adalah ide utama. Ide utama itu bukan kalimat utama, tapi mencakup semua paragraf itu tadi. Dalam semua kalimat dalam satu paragraf. Contohnya kayak gini. Kalimat pertamanya tadi kan tiba-tiba ibu tersebut ditabrak gitu ya. Itu kalau main idea-nya biar jadi main idea mencakup semua dalam satu paragraf. Jadi main idea-nya gini.
ibu tersebut ditabrak oleh siswa atau oleh seorang pelajar yang tidak sekolah di MA Anugrah. Terus dan sebenarnya itu kan ada mencakup 3 kalimat tadi kan, tapi dibuat 1 kalimat, itu namanya main idea. Biasanya anak-anak yang kesulitan dalam mengerjakan soal itu adalah saat mencari main idea-nya atau kalimat utamanya. Main idea-nya itu ide utamanya. Jadi ada ide utama. Ada ide utama, terus ada istilah kalimat utama, ada kalimat pendukung. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang susah itu ide utama, karena ini akan mencakup beberapa kalimat. Dan kalian, makanya kemarin tugasnya adalah menulis kata-kata yang sulit. Karena sudah ditulis. Ya, proses. Besok dia lagi siang tugas jangka panjang. Jadi nanti karena kalau soal kosakata itu bukan untuk saat ini saja, tapi untuk yang besok sampai kelas 11, kelas 12, nanti kalau sama kosakata kalian banyak, sampai kuliah pun, sampai besok kalian jadi ibu, jadi bapak, ditanya anak-anaknya itu ya bakal kosakata itu tadi, karena pelajarannya kan sama saja, jenis bahasa Inggris, nanti nyaman namanya kalimat naratif itu ya kebanyakan dongeng. Itu buat kalian nanti kosakatanya itu nanti tetap Pak Rohman akan tanyakan. Nah, kenapa kok ide utama di situ susah atau sering ditanyakan? Karena ini terkait dengan pemahaman pemahaman di seluruh teks. Jadi akan mencari, akan bertemu dengan kata-kata yang banyak sekali. Kalau sama satu kalimat tadi, ibu tersebut tertabrak di pasar, itu kan cuma ibu tersebut tertabrak di pasar, cuma 4 dot. Sama kalau sama bahasa Inggrisnya kan pasti tahu ibu tersebut demam itu sudah ibu tersebut tertabrak. Bus crash in the market. Jadi crash market. Jadi cuma kata-katanya cuma 3. Mom crash market. Cuma 3. Tapi kalau main idea tadi di ide utama tadi kan sudah ada siswa sekolah, naik motor, terus tertabrak, kayak gitu. Terus parah, terus merek motornya, dan nanti kan itu sudah kemana-mana. Itu kalau kalimatnya mudah, tapi kalau kalimatnya susah itu akan berbeda. Oke. Karena tadi di situ ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, jadi kita buat kelompok. Kita buat kelompok 3 kelompok, jadi saling berhadapan. Coba nanti di kelompok dibuat kelompok meja makan. Jadi satu meja, meja bunda. Kotak kan mejanya. Bisa kan? Ayo coba. Habis ini tulis nomor 1. Who are the character in the story of Malin Kundang? Tulis. Who are the character? Tulis. Kan kertas tadi. Kalian. Oh, ini sing anu dulu sebelumnya.
Malin kundang. Yang tadi kan sudah siap, nanti di tugasnya itu ada di sini ada 4. KKBD. Kertas. Cerita tersebut gimana cerita tersebut yang berbeda, apa yang membuat Malin kundang di apa namanya dikutuk. moral cerita dari enggak tempat itu aja udah Yang mana apa? moral story, nilai moral. Main karakter, lakonnya siapa? Nomor 2, di mana cerita tersebut berasal? Ibunya kenapa mengutuknya? Dan moral story. Mengapa ibu mengutuknya? Iya dong. Pemerannya siapa? Ini yang Malin kundang. Yang itu, ya nanti sama sih. Malin kundang. Tugasnya ada 2. Nanti Malin kundang dulu. Saya memberi wawasan tentang soal Malin kundang. Setelah itu kalian paham. Habis itu tugas kedua tak kasih yang tadi dimemas, nangis, sama of Malin kundang is torpedo and their only son. ya, jadi the only son and the Torpedo. Berdui apa artinya? Janda, ibu jandanya. Jadi Malin kundang dan ibunya. Ada yang jawaban lain? Main karakter of Malin kundang? Tokoh utamanya. Malin kundang siapa? Malin kundang and his mother. Sama? Jawabannya sama? Apa beda? Same. Oke, terus yang kedua apa tadi? Where did the story take place? Of Malin kundang? Mana Laila? Where the story of Malin kundang? Yes. Sumatera. Where Sumatera? Which part of Sumatera? Yes. Which part? Sumatera di. Barat. Tempatnya ada di Padang. Terus ketiga, ya, coba. Yang ketiga, Farhan, suaranya yang jelas. Yang ketiga itu kenapa ibunya? Why his mother cursed him, cursed Malin kundang? Nyapa? Apa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa dikutuk? Kenapa? Ya Pak. Ya. Because he didn't hear and say that he did know her mother. Because he denied Her and said that he did not know her mother. karena intinya itu ibunya itu menolak atau membantah
akan perintah dari Ibunya. perintah apa? Perintah pulang. Kok pulang, Pak? Enggak mengakui dong. Apa gimana? Kan ibu kan nonton balik, tapi nonton Balik. Oh, Itu bahasa balik. karena Oke, narrative text. Jadi untuk kita lebih masuk tentang mempelajari narrative text, saya akan memberi tugas kalian tentang, ya silakan kalian membuat sebuah teks atau di situ kalian cari teks sebuah teks naratif, terus nanti kalian langsung buat strukturnya, struktur organisasinya, paragrafnya, cari communication yang mana, resolution-nya mana, terus orientation-nya mana. Sekarang dua, oke. Teman poster Pak. Ya, nanti kalian buat posternya. Nanti setelah itu kalian presentasikan satu persatu. Nanti yang mewakili saja, nanti yang mempresentasikan. Itu tugas. Kalau semua tugas tersulit ini kalian bisa, insya Allah kalian pasti bisa. Gitu. Do you understand? Yes. Oke, saya beri waktu mondok, terus nggak pulang-pulang, belum pulang ternyata sukses di sini, dapat orang sini nikah orang sini, dan ternyata bojone kalian itu adalah pengusaha sukses yang orang mertuanya kaya, sudah dikasih, sudah ada mobil mewah, sudah ada rumah mewah, seneng nggak? Pengen nggak? Pengen. Setiap bulan bisa umroh, setiap tahun bisa haji furoda yang 1 miliar itu. Nah, terus, kalau itu kalian benar-benar kalian, apakah kalian akan kalau ibunya kalian? Again, girl have cucumber seed. Iya, cucumber, Pak. And from there is born a baby girl named Timun Mas, who grow up to be beautiful and intelligent. One day they began to get commerce to collect all these from to at Timun Mas. So Timun Mas must ask use it for magic back from a hermit. The problem is the solution Mas. They often grant to who want to act Timun Mas in exchange for from his Okay, that's all. That's all. Finish. Okay. Is there any question? Sakila? Nilai orang moral value. Moral value Oh. of moral value of buto hijau, buto green. Moral value yang normal. Importance of obeying the and Apa itu? You know? Yes, I know. Ya sudah. Okay, thank you. thank you. Okay, kita kelas terus. Okay, the next group. Saksi mana yang tadi tulisannya? Narasi, satu kali. Narasi apa, orientasinya apa, dan solusinya apa. Oh, belum siap, karena kelompok 3 belum siap. Sekarang kelompok 2 dulu.
Up to you. Yes. You do. Buat finish saja. Yes, finish. Finish? Finish. Finish? Okay. Now, the conclusion of the day, kesimpulan hari ini, kita belajar tentang narasi teks. Jadi saya ulangi lagi, refleksi dari awal. Jadi narasi teks di situ adalah sebuah teks yang mempunyai 3 struktur organisasi. Yang pertama itu apa tadi? Jadi intinya itu. Jadi pasti ada komunikasinya. Jadi bagaimana cara kalian untuk mencari itu complication atau resolutionnya, kalian juga harus memahami dari sebuah paragraf tersebut. Dan pesan moral hari ini, pesan moral untuk ketiganya tadi itu sangat bagus semuanya. Jadi saya apresiasi kepada kelompok 1, yaitu tadi tentang apa tadi? Mas. Jadi pesan moralnya apa tadi? Itu adalah ibu. Karena di cerita Kristo itu ibunya tidak diakui sebagai ibu karena dia malu. Dan kita menjadi anak jangan sombong, aku Ya, harus tetap rendah hati kepada semua orang, terutama kepada ibunya. Terima kasih untuk kelompok Ya. tepuk tangan. Keberanian dan kecerdikan dalam menghadapi masalah dan pentingnya menempati janji serta rasa syukur dan doa kepada Tuhan. Oke, jadi aplaus kepada kelompok 1. Kelompok terakhir, pesan moralnya apa? Kita harus menghormati, menyayangi dan berbakti kepada orang tua apapun keadaan mereka. Oke, jadi kita harus di Malit Kundang itu pesan moralnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan mengerti keadaan mereka dalam keadaan apapun. Oke, mungkin tugasnya nanti dikumpulkan, terus kosakatanya terus diperbanyak. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh yang bertugas. Silakan. Before closing learning and this class today, we have better prepared to our purpose. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you very much. See you next time. Good afternoon. See you. See you. See you. See you next time.